Selamat pagi sahabat bertumbuh dan berbuah. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Mari kita baca dalam Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dalam sebuah wawancara di televisi, seorang mega bintang olahraga dia mengisahkan tentang perjalanannya dalam berkarir. Lebih dari 3.000 kali saudara dia diberi kepercayaan untuk dia menyarankan bola ke dalam jaring lawan, dan dia mengalami kegagalan berulang-ulang kali, dan dia diberi kepercayaan selama sebanyak 26 kali untuk melakukan tembakan terakhir pada pertandingan final. Dan dia pun mengalami kegagalan. Lebih dari 300 kali dia berkontribusi dalam kekalahan timnya, yaitu Chicago Bulls. Dan kini dia masih dijuluki sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Siapakah dia? Saudara, Bapak Ibu pasti tahu, Michael Jordan. Atlet basket Michael Jordan ini adalah contoh orang yang menerapkan prinsip jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Dia mengalami kejatuhan saudara berkali-kali dan ribuan kali, tapi dia menunjukkan bahwa dia mampu bangkit lebih banyak. Nah, ia mungkin mengalami ribuan kali kegagalan memasukkan bola ke dalam jaring lawan, tapi tiap kali lemparan itu saudara, sebenarnya itu adalah wujud kebangkitannya atas kegagalan lemparan di kesempatan sebelumnya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, perkara masuk atau tidak itu urusan belakang. Yang paling penting adalah sudah menunjukkan diri, mau bangkit dan mau mencoba lagi. Nah, saudara, banyak tokoh Alkitab juga yang kita kenal sebagai pejuang iman yang sukses, namun mereka mengalami kegagalan. Siapakah mereka? Musa, saudara, kita lihat dia pemimpin besar yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan dia pernah mengalami kegagalan juga. Begitu juga Daud, saudara, yang kemudian dikenal sebagai raja Israel yang paling hebat. Dia juga pernah mengalami kegagalan, tapi mereka menunjukkan diri cepat bangkit. Dan berapa kali pun saudara mereka gagal, mereka menunjukkan diri lebih banyak untuk bangkit lebih banyak. Nah, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali ini sebenarnya adalah terjemahan dari pepatah Jepang, yaitu dengan artiannya nana karobi yaoki. Nah, jatuh dan bangun dalam kehidupan ini saudara adalah hal yang biasa. Karena itu, meski dalam kehidupan kita ini saudara berkali-kali kita mengalami kejatuhan, kegagalan, jangan sampai kita merasa putus asa atau kita ini menyerah. Mari saudara kita bangkit. Mungkin saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini ada di titik terendah, mungkin merasa kegagalan, merasa gagal dalam menjalani hari-hari kehidupan, mungkin merasa sudah tidak mampu. Saudara, Tuhan berkata, mari bangkit, sebab 7 kali orang benar dia jatuh, namun dia bangkit kembali. Jangan menjadi orang yang mudah menyerah, saudara, tapi mari kita mau belajar dari orang-orang yang hebat yang Tuhan pakai, seperti Daud, seperti Musa, bahkan juga Michael Jordan ini, saudara. Nah, andai kata kita harus jatuh sebanyak 1000 kali pun saudara, maka kita harus mampu bangkit sebanyak 1001 kali. Nah, intinya jangan mau dikalahkan sama yang namanya kegagalan dan kejatuhan. Nah, saudara, hidup baru disebut gagal ketika kita tidak mampu menunjukkan diri kita ini bangkit lebih banyak daripada jumlah kegagalan yang kita alami. Dan mari, setiap apapun yang kita alami, saudara, baik itu kegagalan, apapun yang dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu semua untuk menyatakan kasih setianya bagi setiap kita. Pakai setiap kegagalan kita itu untuk menjadi terobosan, saudara, untuk menjadi pintu untuk kita maju, untuk kita meraih masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Kristus. Kasih Yesus menyertai kita semua, dan biarlah firman Tuhan di pagi ini menguatkan dan juga menjadi rema bagi setiap kita. Tuhan berkati. Immanuel.